Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penghalang doa yang tidak pernah Anda sadari. Saudaraku, pengajaran tentang doa yang sesungguhnya adalah semua doa pasti didengar oleh Tuhan. Kalau doa tidak didengar, berarti Anda sedang berdoa kepada patung. Doa adalah komunikasi dengan Allah dan doa adalah kesukaan bagi Tuhan. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah dasar yang harus kita mengerti. Jika dasar saja Bapak Ibu Saudara tidak percaya bahwa doa dijawab oleh Tuhan, bagaimana mungkin bisa terjadi hal-hal yang engkau rindukan di dalam doa itu? Banyak orang yang berpikir bahwa mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dari nats ini, disinilah kita melihat bagaimana Allah selalu menjawab doa tepat waktu. Meskipun terkesan lambat, namun tidak pernah terlambat. Dalam Habakuk dijelaskan bahwa walaupun Anda belum menerimanya, namun tetaplah bersukacita seolah-olah saudara sudah menerimanya. Saudara boleh melukiskan doa itu pada loh hati kita bahwa kita sudah menerimanya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan? Di dalam Matius pasal 6 ayat 7 dikatakan demikian, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengira bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, Tuhan menginginkan doa yang tidak bertele-tele. Artinya tidak basa-basi. Bukan berarti tidak boleh doa yang lama atau panjang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati saudara dalam berdoa, dan tujuan doa itu apa? Kita harus mengenal tujuan dari doa kita. Kita harus mengevaluasi hati kita. Apakah tujuan daripada doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Sebab hati kita yang dilihat oleh Tuhan, dan bukan hanya kata-kata doa kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kesalahan yang banyak orang lakukan adalah berdoa hanya untuk kepuasan hawa nafsunya. Jadi tidak heran bila banyak orang yang sudah berdoa dengan sangat indahnya, bahkan dengan kata-kata yang luar biasa, namun ujungnya tidak menerima apa-apa. Nah, sesungguhnya doa yang didengar Tuhan adalah tujuannya. Inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Jika tujuannya untuk sebuah kebaikan, bahkan untuk membantu sesama dan memberitakan Injil, pasti Tuhan jawab. Percayalah akan hal itu. Dan mengapa Anda juga belum menerima jawaban doa? Jawabannya adalah karena saudara tidak berdoa. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itulah yang sering saya katakan kepada kita semua. Jadi kiranya Tuhan menaruhkan roh yang suka berdoa dalam hati kita. Karena Yesus pun anak Allah tetap berdoa kepada Bapa di surga. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita 3 kebenaran mengapa doa kita terhalang. Yang pertama adalah karena ada dosa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16.
Demikian firman Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku, Tuhan tidak dapat mengabulkan doa saudara bila dalam hati kita masih ada dosa. Mengapa? Karena di dalam dosa tidak ada mengandung kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dari itu harus kita bereskan dulu hati kita. Jangan sampai berlarut-larut dalam dosa. Saya teringat apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia berkata begini, bahwa jika ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Jadi penting sekali kita harus mengecek hati kita. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda dengan ilah lain. Tuhan kita tidak kompromi dengan dosa, sekalipun engkau berdoa dengan tetesan air mata. Namun, bila kita masih hidup dalam dosa, Tuhan tidak akan mendengar. Hal yang kedua yang kita pelajari, mengapa doa kita terhalang, yaitu sungut-sungut. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan 6, dikatakan demikian, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudaraku, sungut-sungut adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungut-sungut adalah tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sama seperti orang Israel yang mengingat masa lalu mereka ketika di Mesir. Tuhan mengingatkan bahwa apapun yang Anda miliki, syukurilah. Ketika Tuhan memberikan perkara kecil, percayalah bahwa ketika Anda bersyukur, maka Ia akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, hilangkanlah persungutan itu dalam perkataan kita. Tetapi mari kita mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukurlah. Sekalipun di dalam doa kita belum kita temui apa yang kita inginkan, namun percayalah, bila kita selalu bersyukur kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab setiap doa kita. Hal yang ketiga adalah kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dia berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, mengapa khawatir membuat saudara belum menerima jawaban doa? Karena ini adalah dasar dari doa. Dalam doa tidak boleh ada keraguan, sebab dalam kekhawatiran itu membunuh iman saudara. Karena di dalam keraguan tidak ada iman. Mana mungkin Anda menerima jawaban doa? Bila Anda pun tidak percaya kepada Sang Pemberi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian saudara. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Secara kasat mata memang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang tidak dapat Tuhan lakukan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Berdirilah teguh dalam kepercayaan bahwa doa pasti dijawab tepat pada waktunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam 3 hal yang saya sampaikan kepada kita dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama merenungkannya. Bila selama ini doa Bapak Ibu Saudara belum dijawab oleh Tuhan, maka ketiga hal ini jauhkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Imanmu yang